Hai semuanya, kecewa itu rasanya seperti dihantam sesuatu yang tidak terlihat, tiba-tiba dan langsung menusuk ke ulu hati. Kita semua pasti pernah merasakannya, entah itu karena ekspektasi yang tidak terpenuhi, janji yang diingkari, atau harapan yang pupus begitu saja. Rasanya campur aduk, ada sedih, marah, kesal, bahkan kadang-kadang hampa. Otak kita langsung putar ulang kejadiannya berulang kali, mencari-cari di mana letak kesalahannya. Siapa yang salah? Kenapa ini bisa terjadi? Pikiran jadi kalut, mood berantakan, dan kadang-kadang kita cuman ingin bersembunyi dari dunia. Nah, disinilah tantangannya. Bagaimana kita bisa bangkit lagi, move on dari kekecewaan itu tanpa harus terus-menerus menggerutu atau menyalahkan keadaan. Ini bukan soal melupakan begitu saja, tapi lebih ke menerima, memahami, dan kemudian melangkah maju dengan kepala tegak. Salah satu langkah pertama yang paling penting dan seringkali paling susah adalah membiarkan diri merasakan emosi itu. Jangan langsung menolak atau berusaha mengabaikannya. Anggap saja kekecewaan itu seperti tamu tak diundang yang datang tiba-tiba. Kalau kita langsung mengusirnya tanpa didengar, dia malah akan terus mengetuk-ngetuk dan mengganggu. Biarkan perasaan sedih, marah, atau kecewa itu datang. Rasakan sampai ke tulang sumsum. Menangis kalau memang ingin menangis, teriak kalau memang ingin teriak. Tentunya di tempat yang aman dan tidak mengganggu orang lain. Ya, proses ini penting banget. Karena dengan mengakui emosi yang ada, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk memprosesnya. Ini bukan berarti kita memanjakan diri dalam kesedihan, tapi lebih ke validasi emosi. Kita manusia, wajar kalau merasa kecewa. Mengakui itu adalah awal dari penyembuhan. Jangan sampai kita menimbun perasaan itu di dalam, karena kalau terus-menerus dipendam, lama-lama bisa jadi bom waktu yang meledak di waktu yang tidak tepat, atau bahkan jadi penyakit fisik. Setelah kita memberi ruang untuk emosi itu, langkah selanjutnya adalah mencoba memahami sumber kekecewaan itu. Ini bukan berarti mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak lain. Lebih ke refleksi diri. Coba pikirkan baik-baik, apa sih yang sebenarnya bikin kita kecewa? Apakah karena ekspektasi kita terlalu tinggi? Apakah karena kita terlalu menggantungkan harapan pada orang lain atau suatu keadaan? Atau memang ada pihak lain yang tidak memenuhi janjinya? Jujurlah pada diri sendiri. Misalnya, kita kecewa karena teman yang sudah janji mau bantu pindahan ternyata tiba-tiba menghilang. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah mengkonfirmasi ulang dengan jelas? Apakah kita terlalu bergantung padanya tanpa punya rencana cadangan? Atau memang dia yang tidak bertanggung jawab? Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati di masa depan. Ini juga membantu kita melihat situasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sisi kita yang merasa dirugikan. Terkadang, kekecewaan itu muncul karena sudut pandang kita yang sempit, tidak melihat gambaran besarnya. Kemudian, penting banget untuk tidak terjebak dalam lingkaran menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara terus-menerus. Memang, refleksi itu perlu, tapi jangan sampai jadi overthinking yang bikin kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Coba aja dulu aku nggak gini. Atau terus-menerus menyalahkan orang lain. Dasar dia nggak punya hati. Menggerutu itu seperti meminum racun yang kita harap akan melukai orang lain, tapi yang rugi malah diri kita sendiri. Energi kita terkuras habis hanya untuk pikiran-pikiran negatif yang tidak produktif. Fokuslah pada apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini, bukan pada siapa yang harus disalahkan. Setiap pengalaman, termasuk kekecewaan, pasti punya pelajaran berharga di baliknya. Mungkin kita jadi belajar untuk lebih mandiri, lebih teliti, atau lebih realistis dalam menaruh harapan. Anggap saja kekecewaan ini sebagai guru yang mengajarkan kita sesuatu yang baru. Setelah proses refleksi, coba deh mencari dukungan dari orang-orang terdekat.
Ini bukan berarti kita harus curhat detail ke semua orang, tapi setidaknya punya satu atau dua orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Bisa teman, keluarga, pasangan, atau bahkan seorang profesional jika memang dirasa perlu. Bicara tentang apa yang kita rasakan bisa sangat melegakan. Terkadang, hanya dengan menceritakan apa yang ada di pikiran kita, beban itu terasa sedikit terangkat. Orang lain juga bisa memberikan perspektif yang berbeda, yang mungkin belum terpikirkan oleh kita. Mereka bisa mengingatkan kita tentang kekuatan yang kita miliki, atau memberikan semangat untuk bangkit lagi. Tapi ingat, pilihlah orang yang tepat, yang memang bisa dipercaya dan punya empati. Hindari orang-orang yang justru malah memperkeruh suasana atau menambah beban pikiran. Selanjutnya, ini juga krusial. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk menyembuhkan luka. Proses move on itu bukan lomba lari, jadi nggak ada batas waktu yang harus kita capai. Setiap orang punya ritme penyembuhan yang berbeda-beda. Ada yang bisa cepat pulih, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus saja pada proses diri sendiri. Selama proses ini, lakukan hal-hal yang bisa membuat kita merasa lebih baik. Misalnya, melakukan hobi yang disukai, berolahraga, membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar jalan-jalan menikmati alam. Hal-hal kecil ini bisa membantu mengalihkan pikiran dari kekecewaan dan perlahan-lahan mengembalikan semangat kita. Jangan memaksakan diri untuk langsung baik-baik saja kalau memang belum siap. Santai saja, biarkan waktu yang membantu menyembuhkan. Setelah kita memberi waktu, langkah berikutnya adalah fokus pada hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Di tengah kekecewaan, kadang kita lupa bahwa masih banyak hal baik di sekitar kita. Coba deh buat daftar kecil tentang hal-hal yang patut disyukuri, sekecil apapun itu. Misalnya, bersyukur masih punya keluarga yang mendukung, punya kesehatan yang baik, atau bahkan bersyukur karena hari ini cuaca cerah. Dengan fokus pada rasa syukur, kita bisa menggeser perspektif dari yang tadinya negatif jadi lebih positif. Ini bukan berarti mengabaikan kekecewaan, tapi lebih ke menyeimbangkan pikiran. Kita jadi sadar bahwa kekecewaan ini hanyalah satu bagian kecil dari hidup kita yang utuh, dan masih banyak hal lain yang membuat hidup ini layak dijalani. Penting juga untuk menetapkan batasan yang sehat untuk diri sendiri dan orang lain. Jika kekecewaan itu melibatkan orang lain, mungkin perlu ada pembicaraan yang jujur dan terbuka tentang batasan-batasan di masa depan. Misalnya, jika teman kita sering mengecewakan, mungkin kita perlu mengatur ekspektasi yang lebih realistis terhadapnya, atau bahkan mengurangi interaksi jika memang dirasa perlu. Jika kekecewaan itu datang dari diri sendiri karena terlalu banyak berekspektasi, mungkin kita perlu belajar untuk lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku dengan rencana. Batasan ini penting untuk melindungi diri kita sendiri dari kekecewaan yang serupa di masa depan. Ini bukan berarti kita jadi antisosial atau pesimis, tapi lebih kebijak dalam membangun hubungan dan menghadapi situasi. Terakhir, dan ini mungkin yang paling susah, tapi paling penting. Ambil pelajaran dari kekecewaan itu dan gunakan untuk bertumbuh. Kekuatan sejati bukan terletak pada bagaimana kita menghindari kekecewaan, tapi bagaimana kita bangkit setelah merasakannya. Setiap kekecewaan yang kita alami adalah kesempatan untuk belajar, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Mungkin kita jadi lebih berani mengambil risiko atau lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Mungkin kita jadi lebih memahami diri sendiri atau lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan kekecewaan itu membuat kita jadi trauma dan takut untuk melangkah. Anggap saja ini sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membuat kita jadi pribadi yang lebih matang. Dengan begitu, kita bisa move on tanpa menggerutu, tapi justru dengan senyum tipis di bibir, tanda bahwa kita telah melewati badai dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Hidup memang penuh kejutan, ada manis dan ada pahitnya.
Kekecewaan itu pahit, tapi dari kepahitan itulah kita bisa belajar banyak hal dan pada akhirnya menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, saat kecewa datang, peluklah, pahamilah, lalu lepaskan dan melangkahlah maju.